Halo historian, di topik kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis kendaraan lapis baja. Karena gini ya, banyak orang itu selalu ngira kalau semua kendaraan lapis baja itu adalah tank. Padahal ya, di dunia militer itu, kendaraan lapis baja punya kategori, nama, dan fungsi masing-masing. Dari ukurannya yang kecil banget, sampai yang gede kayak gini. Jadi, di video kali ini saya akan jelasin dan beri kalian sedikit pengetahuan tentang beberapa jenis-jenis kendaraan lapis baja. Yuk, let's go! Sebelum kita masuk ke jenis-jenis kendaraan lapis baja, saya mau kasih tahu dulu ya. Sebenarnya apa sih yang layak disebut sebagai tank? Tank itu adalah kendaraan tempur garis depan yang pakai roda rantai, punya perlindungan lapisan baja, dan dipersenjatai dengan meriam sebagai senjata utama. Fungsi utamanya adalah mendobrak pertahanan musuh, bergerak bersama infanteri, sekaligus sanggup adu jotos dengan kendaraan lawan. Nah, sebelum tank modern muncul, Inggris menciptakan konsep yang mereka sebut sebagai landship di Perang Dunia Pertama. Ide landship ini sederhana tapi revolusioner. Kendaraan full baja dengan roda rantai, dipersenjatai dengan meriam dan senapan mesin, difungsikan untuk menembus parit dan barikade musuh. Konsep ini dulunya masih diutak-atik, masih eksperimental. Tapi dari sini, lahirlah tank pertama yang dioperasikan di medan pertempuran, yaitu tank Mark I. Yang seiring dengan berjalannya waktu, terus berevolusi hingga menjadi MBT seperti sekarang. Terus tank itu jenisnya apa aja? Yuk, kita langsung aja tengok, inilah beberapa kategori tank. Yang pertama, Tanket. Nah, Tanket ini artinya adalah tank mini. Biasanya diawaki oleh 2 atau 3 awak. Umumnya, nggak punya kubah meriam dan persenjataannya itu sangat terbatas. Hanya untuk senjata bela diri aja. Tank mini jenis ini dulu populer di era tahun 1920-an sampai 1930-an. Fungsinya apa? Fungsi utamanya adalah untuk tugas pengintaian. Contoh dari Tanket ini adalah L333 dari Italia atau TKS dari Polandia. Terus, Light Tank. Light Tank ini adalah tank kelas ringan yang punya mobilitas tinggi, lapisan baja yang tipis agar bobotnya ringan, dan memiliki meriam kaliber kecil. Tapi ya nggak semua sih, ada juga yang dipersenjatai dengan meriam kaliber sedang. Fungsi dari Light Tank ini lebih ke pengintaian, membantu serangan di garis depan, dan flanking atau menyergap musuh dari samping. Nah, karena Light Tank itu nggak memiliki perlindungan yang baik, maka udah jelas Light Tank ini nggak dirancang untuk duel secara frontal. Kalaupun diterjunkan di medan perang, biasanya Light Tank itu sebagai pendukung pergerakan tank kelas medium dan tank kelas berat. Contoh dari Light Tank ini adalah Stuart, BT-7, atau kita ambil yang lebih modern dikit lah, AMX-13, IKV-91, dan Stingray. Kemudian, Medium Tank. Medium Tank ini adalah kombinasi antara mobilitas, lapisan baja, dan kekuatan tembakan. Biasanya, tank jenis ini itu menjadi tulang punggung di garis depan. Tank yang serbaguna di medan pertempuran dan menjadi template dasar evolusi tank modern. Medium tank itu contohnya seperti, kita semua udah pada tahu lah ya. Contohnya itu kayak Panzer IV, T-34, atau M4 Sherman. Selanjutnya, Cruiser Tank. Cruiser Tank ini adalah tank penjelajah. Tank yang lahir dari doktrin Inggris pada tahun 1930-an. Memiliki perlindungan baja yang tipis, namun bisa bergerak dengan cepat. Konsepnya itu hampir mirip seperti Light Tank, tapi lebih difungsikan untuk bergerak menyerang musuh dengan cepat. Seperti pasukan berkuda kavaleri. Contoh dari Cruiser Tank ini adalah Crusader atau Cromwell. Lanjut, Infantry Tank. Infantry Tank ini juga sama dengan Cruiser Tank yang lahir dari doktrin Inggris. Tank jenis ini dirancang untuk berjalan lambat bersama pasukan infanteri, membantu menembus garis pertahanan, dan menghancurkan posisi musuh secara perlahan tapi pasti. Infanteri tank ini biasanya memiliki perlindungan yang tebal, super tebal, dan dipersenjatai dengan meriam kaliber sedang. Nah, contoh dari infanteri tank adalah Churchill dan Matilda. Kemudian, Heavy Tank.
Dari namanya aja udah jelas ya, Heavy Tank ini adalah tank kelas berat yang memiliki perlindungan baja tebal dan dipersenjatai dengan meriam yang mematikan. Tapi umumnya tank kelas berat itu nggak memiliki mobilitas baik light tank atau medium tank. Nah, fungsi dari Heavy Tank ini adalah menghancurkan posisi musuh, tahan tembakan, dan selalu siap untuk berduel adu jotos dengan tank musuh. Contoh dari Heavy Tank adalah udah jelas, tank Tiger, IS, atau T-34 Amerika Serikat. Terus, Super Heavy Tank. Kalau Super Heavy Tank ini lebih ke konsep ekstrim dari tank kelas berat. Ini adalah tank raksasa dengan perlindungan yang super tebal dan memiliki persenjataan yang lebih berat daripada tank-tank pada umumnya. Kalau di atas kertas, Super Heavy Tank ini diharapkan menjadi pendobrak garis pertahanan musuh yang tahan akan tembakan. Sekaligus kehadirannya diharapkan bisa membuat nyali lawan menjadi ciut. Namun pada kenyataannya, semua konsep Super Heavy Tank itu pada gagal, pada nggak mencapai tahap produksi karena dianggap mahal dari segi produksi dan tidak lagi relevan di medan pertempuran. Contoh dari Super Heavy Tank yang kita semua udah pada tahu ya, adalah Maus yang punya Jerman, sama OI milik Jepang. Sekarang, MBT. Nah, setelah Perang Dunia Kedua itu selesai, semua kategori tank yang sebelumnya tadi saya sebutin digabung menjadi satu konsep. Pada awalnya konsep ini adalah Universal Tank. Tank serba bisa yang kemudian istilah ini berubah menjadi Main Battle Tank atau MBT. Tank jenis ini dirancang untuk memiliki mobilitas yang tinggi, perlindungan kuat, dan memiliki meriam dengan penetrasi yang mantap. Simpelnya, MBT ini adalah tank multiperan, tank multifungsi, tank multitasking. Contoh MBT yang seperti kita semua udah pada tahu, yaitu M1 Abrams, Leopard 2, atau T-90. Ya, berikutnya, Amphibious Tank. Sesuai dengan namanya, ini adalah tank amfibi kelas ringan yang sejak awal dirancang agar bisa berenang di sungai atau di laut. Biasanya tank kayak gini cukup lincah bergerak di darat, lalu difungsikan untuk tugas pengintaian. Memiliki lapisan baja yang ya lumayan tipis lah. Terus dalemannya itu agak kopong dan dipersenjatai dengan senjata ringan atau sedang. Contoh dari amphibious tank ini adalah PT-76. Selanjutnya, Airborne Tank. Nah, tank jenis ini adalah tank yang didesain untuk diterjunkan dari pesawat. Oleh karena itu, bobotnya ya memang sejak awal dirancang agar lebih ringan daripada tank-tank pada umumnya. Biasanya diawaki oleh 2 atau 3 orang. Memiliki lapisan baja yang tipis dan dipersenjatai dengan meriam kaliber kecil hingga sedang. Contoh dari Airborne Tank ini adalah M22 Locust, Tetrad, atau M551 Sheridan. Oke, itu tadi jenis-jenis tank berdasarkan kategori dan fungsinya. Sekarang, saya akan jelasin kategori kendaraan lapis baja yang lain yang sering kalian kira sebagai tank, tapi sebenarnya itu bukan tank. Apa aja itu? Yuk, let's go! Yang pertama adalah Assault Gun. Nah, Assault Gun ini adalah salah satu subkategori SPG atau Self-Propelled Gun. Kendaraan ini adalah kendaraan dengan kubah meriam yang tetap, kubah meriam yang nggak bisa diputar kayak tank-tank pada umumnya. Karena perannya sejak awal adalah tembak langsung di garis depan, bukan artileri. Biasanya, Assault Gun difungsikan untuk menghancurkan bunker, mendukung serangan infanteri, dan bisa juga dipakai untuk mendukung serangan di garis depan bersama dengan tank yang lain. Umumnya, memiliki perlindungan yang cukup baik, meskipun nggak setebal heavy tank ya. Lalu dipersenjatai dengan meriam dan amunisi yang bervariasi, tergantung kebutuhan di garis depan. Contoh dari Assault Gun ini adalah STUK atau ISU. Terus, Tank Destroyer. Nah, Tank Destroyer ini juga merupakan subkategori dari SPG. Sesuai dari namanya, Tank Destroyer udah jelas lah fungsinya untuk memburu dan menghancurkan tank musuh dari jarak jauh. Biasanya dipersenjatai dengan meriam yang memiliki daya penetrasi yang kuat. Soal perlindungannya bervariasi, ada yang tebal, ada yang tipis. Fisiknya juga beragam. Ada yang memiliki kubah meriam yang bisa diputar, kayak M36 atau M18 Hellcat, tapi ada juga yang tetap seperti Yak Tiger atau SU-100.
Terus perlu kalian ketahui juga ya, bahwa tank destroyer ini nggak cuma ada di Perang Dunia Kedua, tapi juga eksis di era modern seperti sekarang. Hanya saja, bentuknya udah beda dan senjatanya dominan menggunakan ATGM atau rudal anti-tank. Tapi ada juga sih yang masih menggunakan meriam. Contoh dari tank destroyer modern adalah Chrysanthemum, Jaguar 2, atau Centauro. Lanjut, SPA. SPA atau Self-Propelled Artillery ini adalah artileri swagerak yang dirancang untuk memberikan tembakan bombardir jarak jauh sampai puluhan kilometer. Umumnya SPA nggak memiliki perlindungan yang bagus, tapi memiliki mobilitas yang cukup baik untuk bergerak cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh dari SPA ini adalah M109 atau PZH 2000. Berikutnya, SPAA. SPAA adalah Self-Propelled Anti-Aircraft berlapis baja dengan senapan mesin kelas berat, autocannon, atau rudal. Nah, SPAA ini bentuknya bervariasi ya. Ada yang menggunakan truk, ada yang menggunakan mobil, ada juga yang menggunakan sesi tank sebagai platformnya. Ada yang punya lapisan baja, ada juga yang bahkan nggak ada perlindungan sama sekali. Fungsinya udah jelas lah, yaitu untuk memburu pesawat musuh, helikopter, atau drone. Bukan untuk berduel dengan tank musuh. Jadi jangan dibandingin sama yang ada di game. Contoh dari SPAA ini adalah Oswin atau M16 MGMC. Kalau yang versi modern, contohnya itu Gepard atau ZSU 234 Silka. Kemudian, IFV. Yang lucu kendaraan ini tuh sering disangka tank ya, karena terlihat memiliki lapisan baja dan punya kubah meriam. Tapi sebenarnya IFV itu atau singkatan dari Infantry Fighting Vehicle, tugas utamanya adalah membawa beberapa infanteri ke medan pertempuran, lalu ikut bertempur bersama mereka. IFV ini seperti penggabungan light tank dan infantry tank. Memiliki kecepatan yang baik, sangat mobile, tapi nggak memiliki perlindungan yang bagus terhadap meriam berkaliber besar. Dipersenjatai dengan berbagai macam variasi senjata. Ada yang khusus memberikan dukungan pada infanteri, tapi ada juga yang dilengkapi dengan rudal anti-tank sebagai senjata bela diri. Nah, BMP atau Bradley itu adalah contoh dari IFV. Next, APC. Sama seperti IFV, tapi versi ini lebih ringan. APC fokusnya lebih ke transportasi aja, dengan perlindungan yang secukupnya, dan tidak memiliki persenjataan yang berat. Biasanya, cukup senapan mesin atau meriam kaliber ringan untuk kebutuhan pertahanan bela diri. Jadi tugas utamanya itu sebenarnya bawa personil ke medan pertempuran, nurunin, dan ya udah sono, maju ke depan. Gue tunggu di sini ya. Contoh dari APC ini adalah BTR-80 atau M113. Selanjutnya, MRAP. Nah, MRAP ini adalah Mine Resistant Ambush Protected, atau kendaraan yang dirancang khusus untuk melindungi awak dari ranjau, bahan peledak, dan dari serangan penyergapan. Terus, fungsi utama dari kendaraan ini adalah untuk patroli dan mengangkut personil ke area yang rawan akan serangan penyergapan, rawan akan ranjau, pokoknya untuk ke area yang penuh dengan jebakan Batman. Fokusnya itu lebih ke keselamatan para personil, bukan untuk bertempur di garis depan. Nah, biasanya, MRAP itu dipersenjatai dengan senapan mesin ringan atau berat untuk pertahanan diri. Contoh dari MRAP ini adalah Cougar dan Oshkosh. Lanjut, AAV. Nah, AAV ini singkatan dari Amphibious Assault Vehicle. Hampir mirip dengan LVT atau Landing Vehicle Track yang dimiliki oleh Amerika. Tapi, AAV ini adalah penerusnya, yang didesain untuk membawa pasukan marinir langsung dari kapal menuju ke garis pantai. Meskipun kategorinya ini kendaraan transportasi dengan perlindungan baja yang lumayan, tapi fokus utamanya adalah transportasi pasukan dan memberikan dukungan tembakan ringan, bukan untuk bertempur di garis depan. Contoh dari AAV ini adalah AAV 7 atau ZBD-05. Yang terakhir, Armored Car. Ini adalah kendaraan beroda yang umumnya tidak memiliki perlindungan yang kuat, tapi punya mobilitas yang sangat baik. Biasanya difungsikan untuk tugas pengintaian dan pengamanan wilayah. Armored Car dipersenjatai dengan senjata yang sangat bervariasi, tergantung dari kebutuhan pihak militer negara masing-masing. Ada yang dipasangi autocannon, ada yang dipasangi meriam kaliber besar,
Bahkan ada juga yang menggunakan roket atau ATGM untuk kebutuhan tempur ringan. Contoh dari armored car ini kalau di era Perang Dunia Kedua adalah SDKFZ, AEC, atau M8 Greyhound. Kalau versi modernnya, BRDM-2 atau Striker. Oke guys, itu tadi beberapa jenis tank dan beberapa kategori kendaraan lapis baja yang sering dianggap tank tapi sebenarnya bukan. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi militer, kendaraan lapis baja juga semakin banyak kategorinya, semakin banyak modifikasinya, disesuaikan dengan kebutuhan dan doktrin negara masing-masing. Ya walaupun sebenarnya masih banyak sih, cuman ya nggak bisa lah saya sebutin satu-satu di sini. Nah, itu nggak tahu bisa berapa lama ini video. Pokoknya sekarang kalian udah paham lah, bisa bedain mana yang tank dan mana yang bukan. Nggak asal sebut lagi.